Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Julia Putri, NIM 1011910032. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait soal UAS mata kuliah Strategi Operasional dan Rantai Pasok. Di sini saya akan membahas 8 soal. Nah, untuk soal yang pertama, menurut Anda, apakah kontribusi marginal yang diharapkan dari peningkatan ukuran pesanan adalah selisih antara yang diharapkan biaya pembelian unit tambahan dengan manfaat yang diharapkan dari pembelian unit tambahan? Menurut saya untuk soal nomor pertama jawabannya adalah benar. Dan untuk soal yang kedua yaitu trend of biaya transportasi dan persediaan adalah pertukaran antara biaya transportasi dan biaya persediaan, signifikan dan perlu menjadi perhatian pada saat merancang jaringan rantai pasokan. Dua keputusan rantai pasokan mendasar yang melibatkan pertukaran ini adalah pilihan mode transportasi dan agregasi inventarisasi. Untuk soal nomor 2 jawabannya juga benar. Kemudian untuk yang ketiga yaitu bahan baku langsung adalah bahan yang akan menjadi bagian dari barang hasil produksi, sedangkan bahan baku tak langsung adalah bahan yang berperan dalam pembuatan barang produksi tetapi wujudnya tidak langsung terlihat pada barang yang dihasilkan. Nah, menurut saya untuk jawaban nomor 3 juga benar. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu tingkat optimal ketersediaan produk dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya dan berikan penjelasan masing-masing. Menurut saya ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu biaya penimbunan atau the cost of overstocking, merupakan kerugian perusahaan dari setiap unit yang tak terjual di akhir musim penjualan. Kemudian yang kedua ada biaya kekurangan persediaan atau cost of understocking, merupakan kerugian perusahaan setiap kehilangan penjualan dikarenakan tidak tersedianya persediaan. Cost of understocking seharusnya dalam batas kehilangan dari sekarang hingga penjualan selanjutnya apabila pelanggan tidak kembali. Kemudian yang poin B, apa yang dimaksud dengan CSL dan apa kaitannya dengan tingkat optimal ketersediaan produk? Tingkat layanan pelanggan atau CSL adalah istilah yang digunakan dalam manajemen rantai pasokan yang mengacu pada persentase pesanan yang diisi oleh perusahaan dan investasinya sebagai ukuran seberapa baik perusahaan mampu memenuhi permintaan pelanggan. Kaitan CSL dengan tingkat ketersediaan produk yakni untuk meningkatkan biaya rantai pasokan memerlukan persediaan besar. Oleh karena itu, rantai pasokan harus mencapai keseimbangan antara tingkat ketersediaan dan biaya persediaan. Sedangkan CSL dilakukan untuk mengatasi permintaan dadakan atau musiman. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 5. Salah satu upaya untuk meningkatkan surplus rantai pasok adalah kolaborasi dengan pihak ketiga. Di samping kelebihan tersebut, ada resiko-resiko menggunakan pihak ketiga. Yang poin A adalah sebutkan 8 resiko menggunakan pihak ketiga. Risiko pertama yaitu prosesnya rusak. Kemudian meremehkan biaya koordinasi, mengurangi kontak pelanggan atau pemasok, hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga, kebocoran data dan informasi sensitif, kontrak yang tidak efektif, kehilangan visibilitas rantai pasokan, dan yang terakhir dampak reputasi negatif. Yang selanjutnya poin B, berikan inisiatif saudara untuk memitigasikan dan mengatasi risiko-risiko tersebut. Masing-masing 2 risiko hingga dampaknya bisa ditekan seminim mungkin. Menurut saya bisa saja menggunakan tim fungsional, kemudian memastikan koordinasi yang sesuai ke lintas daerah dan bisnis unit, kemudian selalu mengevaluasi biaya total dan kepemilikan, dan yang terakhir membangun hubungan jangka panjang dengan kunci supplier. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 6. Dalam IT framework rantai pasok berdasarkan pada makro proses rantai pasok yang melibatkan unsur makro rantai pasok dan sebagainya, CRM, ISCM, SRM, dan TMF. Untuk poin A, berikan penjelasan saudara tentang masing-masing CRM, ISCM, SRM, dan TFM, disertai dengan penjelasan proses apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu CRM. CRM adalah proses yang fokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customer, di mana terdapat proses marketing atau pemasaran, proses penjualan, proses manajemen pemasaran, dan proses call atau service center. Kemudian yang kedua ISCM.
ISCM merupakan proses yang fokus pada operasi internal dalam perusahaan di mana terdapat proses strategi panjang, demand planning, supply planning, fulfillment, field service. Yang ketiga yaitu SRM. SRM adalah proses yang berfokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan supplier. Kemudian yang terakhir adalah TMF. TMF adalah proses yang di dalamnya terdapat integrasi ERP sistem, infrastruktur software. Kemudian poin B. Berikan penjelasan hubungan atau keterkaitan unsur makro rantai pasok tersebut dan TMF. TMF sangat penting untuk berfungsinya ketiga proses makro atau CRM, ISCM, dan SRM. Dan untuk proses komunikasi antara satu dengan yang lainnya, dan sangat penting untuk fokus pada proses makro karena kita dapat melihat secara keseluruhan mulai dari upstream hingga downstream. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 7. SO dan RP akan melakukan pemesanan suatu produk bernama semen, di mana harga semen dari pabrik sebesar Rp9.000, biaya pemesanannya sebesar Rp3.000. Kaido memprediksi bahwa tahun berikutnya akan membutuhkan semen sebanyak 1.400 unit. Jika ongkos simpan semen sebesar 5%, maka hitunglah A, E, O, H, dan P frekuensi pesanan SO dan RP. Nah, yang pertama yaitu menghitung EOH. Kita masuk ke rumusnya, yaitu 2DS per HC, kemudian sama dengan akar 2 dikali 1.400 dikali 3 juta, kemudian dibagi 59.000 dikali 0,05. Kemudian hasilnya adalah akar 2.847.457.627 rupiah. Kemudian kita sederhanakan menjadi 53.361 unit. Kemudian untuk menghitung frekuensi pesanan, kita memasukkan rumusnya yaitu R per H 1.400.000, kemudian kita bagi hasil dari EOH-nya adalah 53,361, hasilnya adalah 26,2 kali. Kemudian yang terakhir soal nomor 8, permintaan mingguan untuk ponsel DSO dan RP office supplies terdistribusi secara normal dengan rata-rata 2.500 dan standar deviasi 500. Pabrikan membutuhkan waktu 2 minggu untuk memenuhi pesanan manajer SO dan RP. Manajer memesan 10.000 telepon ketika persediaan yang ada di tangan turun menjadi 6.000. A. Hitung safety inventory. B. Persediaan rata-rata yang disediakan oleh SO dan RP. Dan yang C. Hitung waktu rata-rata atau average flow time dikurangi speed ponsel di SO RP. Yang pertama yaitu menghitung safety inventory. Di sini dapat diketahui bahwa D adalah 2.500, kemudian X2 dan S1-nya adalah 60% sama dengan 0,6. Kemudian kita masukkan rumusnya S sama dengan D dikali 2 ditambah SS dalam kurung buka kurung D dikali 2 tutup kurung. Kemudian kita masukkan nilainya 2.500 dikali 2 ditambah 0,6. Kemudian buka kurung 2.500 dikali 2 tutup kurung, kemudian hasilnya 5.000 ditambah 0,6 ditambah 5.000, hasilnya adalah 5.000 ditambah 3.000, dan hasil total akhir untuk safety inventory adalah 8.000. Kemudian yang B adalah safety inventory. Rumusnya adalah H dibagi 2. H sendiri 10.000, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 5.000. Kemudian untuk yang Z adalah average inventory. Kita masukkan rumusnya CI ditambah SI. CI-nya adalah 5.000, SI-nya adalah 8.000. Hasil untuk average inventory adalah 13.000. Kemudian untuk average hold time, rumusnya adalah AI per tropat. Untuk AI-nya sendiri hasilnya tadi adalah 13.000, kemudian kita bagi 2.500 dan hasilnya 5,2 week atau 5,2 minggu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.